Pagi hari menjelang siang ini kembali lagi kita dapat sama-sama datang kepada Tuhan. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat berseru, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan yang sungguh indah, sungguh manis, sungguh bahagia dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, semuanya ini tidak bisa kita lakukan. Dan kita yang percaya, ya, kita juga telah disiapkan oleh Tuhan untuk kita menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan kita sama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan ini, yaitu yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Sudah? 1 Timotius pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Masih sabar, ditunggu. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Puji Tuhan. Silakan dulu. Di sini kita akan belajar mengenai doa. Ternyata Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius, surat yang ditulis kepada Timotius, supaya Timotius mengerti apa itu doa. Dan ketika Timotius mengerti, dia juga mengajarkan kepada yang lain bahwa nasihat itu yaitu pertama-tama aku nasihatkan itu naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Berarti doa itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Ketika kita telah menetapkan diri kita, telah mengambil keputusan bahwa saya sudah menerima Tuhan karena saya percaya, berarti satu hal yang pertama yang kita harus lakukan, hal yang paling pertama yang kita harus lakukan yaitu berdoa. Berarti doa itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Bukanlah hal yang pertama itu baca Alkitab, berpuasa, beribadah. Namun di sini Rasul Paulus menganjurkan bahwa doa itu merupakan bagian yang paling pertama. Hal yang paling pertama yang harus dikerjakan, dilakukan, diusahakan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada perumpamaan yang dikatakan bahwa ternyata doa itu adalah nafas orang percaya. Sedangkan firman Tuhan itu digambarkan sebagai apa? Sebagai mana? Makanan rohani. Makanan rohani. Nah, kira-kira ibu-ibu yang tercinta di dalam Tuhan Yesus, kira-kira mana yang utama? Bernafas atau makan minum? Mana yang utama? Yang pertama mana? Bernafas. Seenak-enak apapun makanan, kalau disediakan bagi orang yang gak bernafas, bisa makan gak? Gak bisa makan. Itu yang terjadi. Berarti bapak-bapak kalau gak berdoa
Bapak-bapak, kalau nggak berdoa berarti nggak bernafas. Makanya kenapa sulit baca Alkitab? Kenapa sulit ya untuk menerapkan firman Tuhan? Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang satu, mati rohani. Mati rohani berarti tidak bernafas. Memang secara jasmani kita bernafas, tetapi secara rohani kita tidak bernafas. Yang kedua, kenapa? Karena kita sedang mengalami sakit nafas. Apa namanya sakit nafas? Sesak nafas. Atau penyakit apa lagi namanya? Asma. Itu terjadi. Cobalah ya. Kita lihat ya, orang-orang yang sedang sakit pernapasannya, gangguan pernapas maupun asma, cobalah kalian belikan makanan yang paling dia suka pada saat dia kumat, kalian kasih makan itu. Mau dia kasih makan? Nggak akan kasih, nggak akan mau dimakan. Itu yang terjadi. Maka kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri. Kenapa? Ya, saya ini sulit sekali mengalami kemajuan. Kenapa? Karena kita mengabaikan apa itu doa. Ya. Kalau orang sehat, nafasnya sehat, dikasih makan enak. Itu terjadi. Kalau orang sehat dengar firman Tuhan lama-lama, dia tenang. Tapi kalau orang nggak sehat dengar firman Tuhan lama-lama, lamonian, Bapak pendeta ini banyak gaweku, banyak kesibukanku, bukan di gereja banyak aku nih. Dan selalu alasannya selalu tepat. Itulah orang-orang yang sakit dalam pernapasannya, pernapasan rohani. Itu terjadi. Ya. Maka kita yang bisa mengoreksi diri kita, saya ini sedang sakit atau sedang mati rohani. Itu terjadi. Kalau mati rohani lebih urusnya lebih ya, perlu instan lagi, perlu kerja keras lagi kalau mati rohani. Ya, kalau sakit masih mending. Ya. Kalau sakit ada perlu waktu untuk disembuhkan. Itu yang terjadi. Ya. Makanya jangan sepele apa itu berdoa. Itu yang terjadi. Ya. Doa itu adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena orang yang bernafas tidak pernah direncanakan. Betul? Anak muda ada di antara kalian pernah merencanakan bahwa saya harus bernafas? Pernahkah anak muda? Nggak pernah kan? Dengan sendirinya kita bernafas kan? Itu yang terjadi. Berarti apa? Doa itu nggak perlu direncanakan. Ya. Doa itu suatu gaya hidup, sesuatu yang wajib kita lakukan dengan tanpa ada paksaan. Nggak perlu lagi disuruh-suruh, nggak perlu lagi diajak-ajak, kecuali orang yang sedang sakit, orang yang sedang mati rohani. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau orang yang sedang sehat, nggak perlu lagi. Makanya kita ini perlu untuk apa? Menghidupkan dan menyembuhkan diri sendiri. Itu penting. Kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Kalau kondisi kita sedang mati atau sedang sakit, berarti kita harus mati-matian untuk menghidupkan dan menyembuhkan diri sendiri. Makanya jangan kita suruh paksa orang lain. Itu terjadi. Kita yang harus memaksakan diri kita sendiri. Itu terjadi. Kalau kita bernafas habis makan apa yang kita rasakan? Kenyang tambah bertenaga, betul? Sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, benar kan? Kalau kita bernafas nggak makan, maka sulit kita bekerja, betul nggak? Sulit mengerjakan ini lapar. Itu tidak. Makanya sebelum kita baca Alkitab harus berdoa. Berdoa supaya apa?
firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita ini memberi kita kekuatan sehingga kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau cuma baca Alkitab tanpa doa, nggak ada artinya. Kalau cuma berpuasa tanpa berdoa, nggak ada artinya. Itu namanya cuma diet atau cuma ngurusin badan. Kalau puasa tanpa doa, cuma ngurusin badan atau cuma sehatin badan. Ya, secara natural, kalau kita puasa sehat badan kita. Memang perut lapar, roncongan, tapi sehat. Itu terjadi. Namun apa? Namun efeknya tidak maksimal, manfaatnya tidak maksimal untuk kerohanian kita. Hanya bersifat jasmani saja, tapi rohani enggak berdampak apa-apa. Itu yang terjadi. Makanya sangat penting, ya, kita jangan mengabaikan apa itu yang namanya berdoa. Hati-hati, kita abaikan berarti kalau doa itu yang pertama, bangun tidur harus cepat-cepat menyembah, berdoa. Cepat-cepat berdoa. Jangan bapak-bapak mandi cari kopi, bangun tidur cari kopi. Ya. Cari Tuhan. Itu terjadi. Ini cewek-cewek bangun tidur jangan cari HP, cari pacar. Itu terjadi. Bangun tidur cepatlah cari Tuhan. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, seperti kalau kita bernafas itu kita sedang apa? Sedang memasukkan yang namanya ke dalam hidung kita, ke dalam paru-paru, itu adalah oksigen. Itu yang terjadi. Ketika kita berdoa, kita sedang menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Itu terjadi. Menghadirkan hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau dekat denganmu Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Karena itu aku berdoa. Itu terjadi. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan jalan itu kita makin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu kita ini orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu pimpinan dari Tuhan. Makanya kita berdoa. Kalau kita enggak berdoa, berarti kita mengaku diri kita hebat tanpa Tuhan. Kita bisa mengerjakan apapun tanpa Tuhan. Itu yang terjadi. Terus, ya, itu kenapa doa itu menjadi hal yang pertama. Yang kedua, apa isi doa? Nah, itu dia. Ya. Yang kedua itu apa isi doa? Isi doa. Yang pertama, isi doa itu adalah permohonan. Permohonan. Ya. Mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Ya. Di sini diceritakan, ya, hal yang pertama yang diminta oleh murid-muridnya kepada Yesus yaitu ajarkan bagaimana caranya berdoa. Itu bukan kebetulan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, itu bukan kebetulan. Berarti doa ini adalah hal yang paling penting. Makanya murid-muridnya minta. Ayo kita baca. Ya, hal-hal apa saja yang termasuk yang namanya doa permohonan. Saya akan baca dari ayat yang pertama, dari pasal yang ke-11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di sana, berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya.
Karena mereka melihat Yesus berdoa, maka mereka juga mau diajarkan apa isi dari doa-doa yang diucapkan Yesus. Terus ayat kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berarti kita tidak diajarkan untuk minta makanan berlebih-lebih. Itu terjadi. Berarti kalau doa kita mau minta makan lebih-lebih, berarti itu ya doa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu terjadi. Makan yang secukupnya. Kalau ada lebih, puji Tuhan. Jangan minta lebih-lebih. Itu terjadi. Kalau minta lebih-lebih terus, lama-lama penyakitan. Betul nggak Bapak-Bapak? Betul. Itu yang terjadi ya. Terus yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu apa? Permohonan bukan hanya untuk makan, tetapi permohonan supaya kita diampuni dosa kita. Sama seperti kita mengampuni orang lain. Itu terjadi ya. Mohon, karena setiap hari kita ini seringkali melakukan dosa, makanya setiap hari harus minta ampun kepada Tuhan ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kelima, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke tempat seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Itu terjadi. Kita ini bukan hanya sahabat, namun kita ada anaknya yang lebih berharga lagi. 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kebanyakan orang mulai salah tafsir mengenai ayat ini. Berarti kalau kita disuruh minta, berarti minta apapun. Minta apapun pasti kita akan mendapat. Contoh ya, omongan orang minta supaya dapat suami baru lagi, kira-kira dapat nggak? Nggak dapat kan? Itu terjadi. Nggak semua permintaan itu didapat. Itu terjadi. Nah, sekarang diajarin permintaan apa saja ya, yang benar-benar Tuhan suka untuk kita minta. Terus ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibuka. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kepadanya, amin. Itu yang paling dahsyat yang Tuhan mau berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itu terjadi ya. Bukan soal makan minum itu, aduh, bagi Tuhan gampang sekali. Namun yang Tuhan mau berikan kepada setiap orang percaya adalah Roh Kudus. Itu terjadi. Ya.
menerima Roh Kudus. Kudus. Jadi pertanyaannya, kita sudah terima Roh Kudus? Amin. Sudah, karena Amin. kita sudah dijadikan Anak. baik Allah. Amin. Itu terjadi. Berarti apa? Arti lain. Arti lain berarti kalau kita menerima Roh Kudus, berarti kita menerima kuasa. Amin. Itu terjadi. Ya. Kalau kita menerima Roh Kudus, berarti kita menerima kuasa di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus jika Roh Kudus turun atas Kamu. Amin. Maksud kita menerima Roh Kudus itu berarti menerima kuasa. Amin. Berarti apa? Kita nggak perlu lagi berdoa supaya Roh Kudus datang dalam hidup kita. Yang kita minta apa? Supaya aku menerima kuasa. Setiap hari kita berdoa, aku butuh kuasa Tuhan. Amin. Sebelum aku melakukan aktivitas, karena di sepanjang aktivitas saya banyak masalah, banyak tantangan, banyak cobaan. Tanpa kuasa yang Tuhan berikan, saya selalu kalah. Itu terjadi. Makanya bangun pagi, permohonan kita ucapkan minta kuasa. Itu terjadi. Minta kuasa. Tuhan, aku butuh kuasa-Mu Tuhan. Ya, aku tidak mau diinjak-injak terus oleh iblis. Amin. Aku minta kuasa. Ya. Suami, aku minta kuasa Tuhan supaya aku sabar meladeni ceweknya istriku. Begitu juga istri, minta sama Tuhan Yesus, minta sama Roh Kudus, tolong aku minta kuasa karena suamiku ini pemarah. Supaya kalau suamiku marah, aku juga gak ikut marah. Itu terjadi. Supaya aku sebagai orang tua sabar mendidik anak-anak, minta kuasa. Amin. Apalagi pekerjaan beda lagi situasinya, betul lah Bapak-bapak? Itu terjadi. Supaya aku gak ikut-ikutan cara dunia dalam bekerja. Kalau mau dapat untung sebanyak-banyaknya harus mencuri, berbohong. Pakai cara-cara mau jual gimana? Ya untung cuma sedikit, cuma 1.000 baik. Kalau untung sudah dapat 10.000, ngomong 1.000. Itu terjadi. Kalau kita nggak punya kuasa, maka itu jadi kebiasaan. Kan wajar itu, aku kan perlu untung banyak. Padahal kita sedang menumpuk dosa. Karena kita berbohong terus sama pembeli, betul? Bukannya gampang jadi orang wirausaha buka toko itu. Kayak gampang. Setiap kali ya ketemu pembeli, kamu mahal bener, kamu mahal nian. Iya, kamu kayak itulah untuk cepat kecil. Hati-hati. Kita perlu kuasa. Kita perlu kuasa supaya tidak berbohong. Amin. Ya. Berbohong untuk cuan. Itu terjadi. Ya, hati-hati. Itu terjadi. Karena itu Yesus berikan yang terbaik. Kenapa kita diberi Roh Kudus? Supaya kita diberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang benar. Amin. Itu yang terjadi. Hal yang benar. Supaya hal yang benar itu dapat orang melihat kita menjadi saksi. Itu yang terjadi. Terus apa lagi? Kalau kita menerima Roh Kudus berarti kita akan menerima apa lagi? Menerima kepenuhan. Kepenuhan apa? Kepenuhan kasih. Itu terjadi. Terus mengasihi orang lain, mengampuni terus orang lain, walaupun orang itu nggak mau minta maaf, tetap memaafkan dia. Amen. Sebelum dia minta maaf, aku sudah memaafkan dia. Amen. Itu terjadi. Minta kalau enggak apa? Kalau enggak kita hanya terus menyimpan akar pahit. Menyimpan kebencian. Itu terjadi. Rusak di mata Tuhan hidup kita. Amen. Bukan hal gampang. Makanya
dia tawarkan Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus itu memberikan kita kuasa dan memberikan kita kepenuhan. Makanya tugas kita hanya setiap hari minta, cari, ketuk. Amin. Bukan tiap hari, Tuhan berkati toko saya. Kapan berkati diri kita? Berkati pekerjaan saya. Kapan kita diberkati? Itu terjadi. Berkat itu pasti mengikuti kita kalau kita menjadi orang-orang yang benar. Amin. Itu terjadi, pasti mengikuti. Dia akan mengejar, berkat itu akan mengejar orang-orang benar. Amin. Kalau kita belum memperbaiki diri kita, maka kita mengejar berkat itu lari terus. Itu terjadi. Yakinlah, percayalah, pasti berkat itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Yang wajib kita lakukan pertama adalah minta supaya saya diberi kuasa dan dipenuhkan. Amin. Itu terjadi. Jangan mentang-mentang, kemarin Om Dolby aku sudah dipenuhkan, jadi nggak perlu lagi aku minta, terus minta. Amin. Lama-lama menurun. Terus minta terus. Karena ada sesuatu yang baru Tuhan akan mau penuhi hidup kita. Amin. Jangan abaikan. Itu yang namanya pertama kali, yaitu soal yang namanya apa? Soal yang namanya permohonan. Permohonan yang pertama kali adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita yang diubahkan. Amin. Diubahkan melalui kuasa dan Penuhan. Amin. itu terjadi. Yang kedua, Syafaat. itu doa syafaat. Amin. Itu terjadi, ya. Doa syafaat. Nah, coba kita baca dalam 1 Timotius pasal kedua. Apa itu doa syafaat? Saya baca dari ayat yang kedua. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin. Tiap hari itu yang kita doakan. Doakan untuk bangsa dan negara kita. Doakan untuk kota Batu Raja. Amin. Doakan untuk para tetangga-tetangga kita. Terus yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Doa kita yang kedua, supaya banyak orang diselamatkan, bukan hanya berpusat pada diri sendiri. Itu terjadi. Supaya orang diselamatkan, ya, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan itu benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Ini salah satu hal kecil dalam doa syafaat. Doa syafaat, mendoakan bangsa dan negara, Amin. mendoakan kota kita yang tercinta, Haleluya. mendoakan apalagi keluarga kita, mendoakan apalagi, mendoakan keluarga GPDI, mendoakan para pelayan-pelayan yang bekerja, mendoakan seluruh sidang jemaat. Amin. Itu namanya doa syafaat. Sebutkan nama mereka satu persatu. Amin. Itu terjadi. Kenapa? Doa ini dilakukan setiap hari, bukan seminggu sekali. Amin. Itu terjadi. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa pesannya?
jangan pergi kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Amen. Lalu apa yang mereka kerjakan? Berdoa. Berdoa di mana? Satu, berdoa di bait Allah. Yang kedua, berdoa di kamar loteng di Yerusalem, yaitu di rumah yang tingkat kedua. Mereka sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa yaitu apa? Minta untuk dipenuhkan, untuk menerima kuasa, dan selalu berdoa untuk bangsa dan negara, untuk sesama mereka sebagai para muridnya, berdoa sama-sama. Amen. Itu pentingnya. Kenapa dalam keluarga itu harus ada kesatuan? Mereka sama-sama ngumpul berdoa. Amen. Itu terjadi. Dan pokok-pokok doanya itu bukan sedikit, banyak. Doa syafaat itu banyak yang akan diucapkan, dan banyak yang akan diajarkan Roh Kudus. Belum lagi ketika dipenuhkan Roh Kudus, mulai doanya mulai. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Berarti doa yang kita lakukan pendek atau panjang, Bapak-bapak. Setiap hari yang diajarkan oleh firman Tuhan itu, doa itu pendek atau panjang, Bapak-bapak. Kamu menurut ayat ini, Bapak-bapak, pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Panjang berarti. Jangan langsung bangun tidur. Tuhan berkati, aku sudah bangun, amin. Makanya kita perlu waktu khusus datang sama Tuhan. Jangan jam 8 kerja, bangun jam setengah 8. Nggak cukup waktu berdoa. Makanya perlu waktu yang panjang untuk berdoa. Itu terus ucapkan nama-nama itu dari pemerintah tertinggi sampai di kota kita maupun RT kita sebutkan nama mereka. Itu kita harus lakukan. Doakan juga semua sidang jemaat. Doakan juga para pelayan yang akan melayani di sepanjang minggu ini. Doakan, itu yang dibutuhkan. Amen. Itu terjadi. Bukan doa langsung 1 menit selesai. Makanya perlu bergandengan tangan untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi melalui doa. Kalau langsung bekerja tanpa berdoa, kelihatannya bagus, namun tidak maksimal hasil. Kelihatan keren, memang keren, tapi tidak maksimal hasilnya. Itu terjadi karena kegerakan itu yang supranatural ketika kita lakukan dalam doa. Gerakan yang besar terjadi kalau kita tidak menyepelekan itu doa. Makanya di dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa. Rumah itu ada 2. Satu bait Allah, kalau sekarang namanya gereja. Yang satu diri kita sendiri. Berarti kita wajib setiap hari sebenarnya harus berdoa di gereja. Yang kedua, dimanapun kita berada, kita bisa pakai itu untuk berdoa. Itu terjadi. Kenapa? Karena sekarang iblis sedang menguasai dunia, sehingga apa? Sehingga kita ini disibukkan dengan banyak waktu bekerja, banyak waktu untuk ngurusin yang lain, sehingga apa? Kita mengabaikan doa. Itulah pekerjaan iblis. Iblis ini menguasai dunia, sehingga kalau bila perlu hari Minggu pun harus dipakai kerja. Itu kan, coba kalau kita berani merombak, kita terapkan firman Tuhan. Setiap hari kita berdoa dulu waktu. Ya, pasti selalu ada hal-hal
yang akan dinyatakan Tuhan sehingga ada kebangkitan yang baru lagi, kebangkitan yang baru. Amen. Itu terjadi. Maka setiap bulan, setiap tahun terus ada perubahan. Dulu cuman ibadah seminggu sekali aja, lama-lama dia mulai rajin ibadah hari Kamis. Dia akan rajin ibadah kaum pria. Dia akan ikut doa hari Jumat. Dia akan ikut selalu. Kalau kita mau mulai dalam doa, selalu ada peningkatan rohani. Selalu ada pertumbuhan rohani terjadi. Amen. Asal doanya tepat. Jangan hanya minta berkat, tapi tidak mau minta saya diberi kuasa dan dipenuhkan. Ya. Itu terjadi. Yang kedua, doa syafaat itu artinya doa untuk keselamatan orang lain supaya orang lain diubahkan. Yang pertama saya diubahkan, yang kedua orang lain diubahkan. Amen. Itu terjadi. Itu pesan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, betapa hebatnya kekuatan doa itu kalau tidak diabaikan. Betapa hebatnya kuasa doa itu kalau doanya adalah tujuannya, motivasinya baik. Amen. Kalau tujuannya hanya minta berkat secara jasmani, itu terjadi. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, yang sudah membacanya, kan apa katanya? Walaupun kamu beribadah, walaupun kamu mempersembahkan korban, baik puji-pujian dengan semangat, baik kasih uang dengan banyak, namun kalau kamu tidak mau berubah, maka ibadahmu jadi sia-sia. Itu terjadi. Yang Tuhan inginkan, setiap kita datang sama Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau berubah karena itu saya butuh kuasa. Saya butuh dipenuhkan. Kalau saya diberi kuasa, saya dipenuhkan, saya pasti berubah. Itu terjadi. Itu penekanan kita setiap hari. Dan kalau saya bisa berubah, saya akan menjadi alatmu untuk dipakai untuk dapat mendoakan bagi orang lain. Supaya orang lain pun bisa berubah. Itu fokus doa kita setiap hari. Yang ketiga, isi doa itu adalah ucapan syukur untuk semua orang. Itu begini. Terakhir, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Maka selesai doa itu nggak ada lagi sedih-sedih. Nggak ada lagi sedih-sedih. Itu terjadi kalau sudah diakhiri dengan ucapan syukur. Saya bersyukur Tuhan, walaupun hari ini saya ada tantangan, kemarin ada tantangan, hari ini belum selesai tantangan, namun saya bersyukur waktunya Tuhan pasti menyelesaikan segala sesuatu. Selalu bersyukur, itu terjadi. Menghadapi orang macam apapun bersyukur. Haleluya. Kalau nggak bersyukur malah tambah penyakit. Amen. Berdoa itu bukan untuk tambah penyakit. Orang berdoa, tapi berdoa masih sama seperti ketika dia mau masuk berdoa. Oh, ada banyak masalah. Yuk doa. Keluar dari doa masih sama. Jadi kalau puasa itu diberikan supaya kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur. Makasih Tuhan, aku diberi tantangan ini supaya aku dapat mengoreksi diri saya. Ternyata kesabaran saya belum lulus. Ternyata aku masih belum orang yang sabar, masih pemarah. Bersyukur Tuhan, Engkau kasih tahu nilaiku jelek. Aku mau perbaiki kembali. Itu bersyukur. Wah, hari ini kenapa usaha saya bangkrut? Ya bersyukur.
pasti ada jalan Tuhan yang Tuhan bukakan di lain waktu. Itu terjadi. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita akan hadapi. Itu terjadi. Bersyukur juga bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita, walaupun jalannya nggak sesuai dengan logika kita, bapak-bapak. Karena kan kita kan kalau berdoa minta sesuatu, menurut logika kita lah yang paling pas jawaban itu. Itu makanya bapak-bapak jangan andalkan logika. Ada jalan Tuhan yang lebih baik daripada logika kita. Mengucap syukur sehingga walaupun belum selesai masalah itu, belum ada jalan keluar, ketika ada ucapan syukur, hidup kita mulai sehat, seger kembali. Amin. Itu terjadi karena kita ini harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Itu terjadi. Jangan ganggu gugat waktunya Tuhan. Jangan pernah ganggu gugat waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu terjadi. Allah, kapan usahaku maju-maju? Sabar. Jangan ajari Tuhan bagaimana supaya kita cepat maju. Tapi ajari aku Tuhan supaya aku sabar menunggu waktunya Tuhan. Itulah pesan Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan jadikan doa itu jadi jalan terakhir. Jadikan doa itu adalah jadi jalan yang pertama. Jangan tunggu penyesalan, gak ada gunanya. Ada gunanya. Lakukan secepatnya mungkin. Kalau dulu kita abaikan doa, sekarang ketika kita dengar firman Tuhan, jadikan ini nomor satu. Haleluya. Maka kita akan melihat perubahan keluarga kita, Amen. perubahan diri kita, perubahan keluarga kita lebih dahulu itu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Ingat Tuhan mau kita diubahkan. Amin. Dan orang lain diubahkan. Orang lain itu adalah keluarga kita. Ya, Yesus. Anak-anak kita. Amin. Keluarga GPDI Batu Raja. Ya, amin. Kota yang kita cintai, bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau Amin. untuk didengar oleh anak-anak Tuhan. Ya, Bapak. Kami serahkan semuanya ini, biar Roh Kudus yang mengambil alih. Haleluya. Biar Roh Kudus yang memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman dan Roh Kudus sedang bekerja. Kami tahu firman dan Roh Kudus sedang bekerja di setiap hidup kami, Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagaikan tanah kering. Mari kita